Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 4 Mei 2021 bersama saya Nadia Sita. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap-Mu, mengucap syukur atas hari baru serta berkat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih pula telah diberikan istirahat yang cukup, yang tentunya berguna bagi jiwa raga kami. Di kesempatan pagi hari ini, sebelum kami memulai pekerjaan dan aktivitas, kami akan merenungkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk merenungkan firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima perintah-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan kitab Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-27 yang menjadi dasar renungan pagi hari ini. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Demikian bunyi firman Tuhan. Renungan pagi ini saya beri tema kasih yang tak bersyarat. Saudara yang terkasih, beberapa tahun lalu saya pernah mengalami kecelakaan. Walaupun tidak berat, tetapi peristiwa itu sangat berkesan bagi saya. Orang yang menolong saya di jalan pada waktu itu sangatlah baik. Dia tidak mengenal siapa saya, tapi dia membantu saya tanpa pamrih. Dia mau berhenti untuk menolong saya di saat orang-orang melintas bergegas di tengah derasnya hujan di malam hari. Dia mau berhenti untuk menolong saya, mengobati luka saya, dan mencoba untuk membantu menelpon orang di rumah. Di sini saya teringat dengan orang Samaria yang murah hati. Bukankah mereka yang tak mengenal saya dan telah mengasihi saya? Mereka itu seperti orang Samaria yang baik hati. Orang yang menolong dan mengeluarkan uangnya untuk menolong orang asing tanpa pamrih. Menolong orang yang tak dikenalnya. Karena kalau saya menolong orang yang saya kenal dengan baik, apalah artinya? Semua orang bisa melakukan itu dengan mudah. Peristiwa kecelakaan itu merupakan salah satu pengingat saya untuk menyalurkan kasih kepada semua orang. Bahkan mereka yang tak pernah saya kenal sekalipun. Orang tadi telah mengajari saya bahwa mengasihi itu tak perlu melihat apapun dan siapapun. Kasih itu tak memiliki persyaratan. Kasih itu benar-benar murah hati. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan saudara dan saya? Berapa banyak orang yang tidak kita kenal telah kita kasihi? Berapa banyak orang yang telah kita doakan? Mereka yang tak kita kenal dan tidak kita ketahui telah mendoakan hidup kita selama ini. Berapa banyak? Semenjak pandemi COVID-19 ikut melanda negara kita, sekolah di tempat saya bekerja melakukan pengajaran secara online. Pada saat itulah saya belajar banyak tentang mengasihi. Sejak tahun lalu, saya berkesempatan untuk bisa lebih dekat mengenal dan menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman guru di kantor. Mendengarkan keluh kesah mereka yang awalnya saya tidak memiliki hubungan dekat dengan mereka,
Namun sejak pandemik saya menjadi lebih akrab dan bahkan mengetahui pergumulan hidup yang mereka alami. Kami pun bisa saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain. Di sini saya belajar betapa pentingnya mendoakan teman kita, sebagai para guru, bahkan dengan para staf, tukang kebun, cleaning service, penjaga sekolah, yang selama ini mungkin kami hanya sebatas mengenal mereka. Pengaruh doa untuk orang lain itu sangatlah besar, jadi tetaplah mendoakan orang lain walaupun kita tidak tahu pergumulan apa yang sedang mereka hadapi. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Berapa banyak dan seberapa seringnya pikiran yang membuat kita tidak menjadi mengasihi sesama? Karena ketakutan akan harga yang harus kita bayar untuk mengasihi. Melihat orang meminta-minta, terus berpikir, mereka malas, cuma bisa mengemis. Mereka tuh kaya sebenarnya. Mereka begini, mereka begitu. Karena semua asumsi yang belum tentu benar itu menghentikan tabungan kita penuh untuk mempersiapkan jalan pulang kita. Kadang kita lupa bahwa kita meminta Tuhan untuk mengasihi kita dengan mudah, tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama dan selalu mengatakan itu sulit dilakukan. Apalagi mereka yang telah menyakiti kita. Kadang kita sangatlah mementingkan kepentingan pribadi kita sendiri. Saya tahu Tuhan mengasihi saya karena Kalvari. Dari sana Tuhan membuat pengorbanan cinta yang tertinggi, yaitu nyawanya sendiri. Yesus mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Itulah adalah inti dari Kalvari. Ini menunjukkan kepada kita seberapa jauh Tuhan dalam kasih-Nya rela pergi untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia pantas untuk dicintai dengan segenap kekuatan kita. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati berfokus pada kebaikan, bukan sembarang orang asing, tetapi orang yang dibenci oleh orang Yahudi karena alasan etnis dan agama. Namun orang Samaria ini tidak hanya menyelamatkan pria yang terluka itu, tetapi dia juga secara pribadi membayar biaya penginapan dan obat pria itu. Jadi siapakah sesama kita? Sesama kita adalah siapa saja yang membutuhkan bantuan. Apakah saudara menemukan diri saudara menilai seseorang sebelum saudara memutuskan untuk membantunya? Apakah saudara hanya merasa nyaman ketika membantu orang yang sama seperti saudara? Apakah saudara memikirkan warna kulit mereka, panjang rambut mereka atau gaya pakaian mereka untuk menentukan kepada siapa saudara akan mengasihi seperti saudara mengasihi saudara sendiri? Mengasihi sesama itu membutuhkan perasaan kasih. Orang Samaria memandang pria yang terluka dengan penuh belas kasih. Perbedaan dari ketiga orang itu, yaitu seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria, adalah bahwa seorang Samaria itu merasa tersentuh dan dia meresponnya dengan penuh belas kasih. Tetapi bagaimana jika seseorang memanfaatkan kebaikan kita? Bagaimana jika mereka tidak menghargai apa yang kita lakukan? Tidak masalah. Tidak disebutkan tanggapan pria yang terluka tadi terhadap kebaikan hati orang Samaria. Mengapa? Karena mengasihi sesama tidak membutuhkan pujian. Kasih kita terhadap sesama benar-benar mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Untuk menunjukkan belas kasih dan menjadi sesama bagi yang membutuhkan adalah tindakan kasih itu. Jadilah sesama bagi siapa saja yang membutuhkan. Janganlah kita membedakan sesama kita berdasarkan ras atau perilaku mereka,
karena Tuhan menciptakan semua orang menurut gambarnya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami untuk mampu menjadi sesama bagi siapapun yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan. Kami memohon pertolongan dan kekuatan Roh Kudus untuk kami bisa mengatasi dan menyingkirkan pikiran dan asumsi-asumsi yang membuat kami tidak menjadi mengasihi sesama. Serta segala yang kami perbuat semakin berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.